OTW pulang kampung dulu guys. Bab 1946 sampai bab 1950. Sepertinya, begitu He Qingsui selesai berbicara, sesuatu tiba-tiba berubah. Boom, seberkas cahaya muncul dari udara tipis. Ye Junlin segera menarik He Qingsui pergi, gemuruh. Lalu terdengar suara tanah berguncang, dan lubang besar yang dalam pun pecah. Tidak, ada seseorang. Ye Junlin dengan cepat membawa He Qingsui ke samping. Wajah He Qingsui menjadi pucat. Meskipun dia juga seorang pejuang, dia mengerti pada saat itu bahwa tanpa Ye Junlin, dia pasti akan mati. Saya minta maaf telah membuat Anda terlibat. Saya khawatir orang-orang ini akan mengejar saya. He Qingsui meminta maaf. Saya melihat Ye Junlin menghasut telinganya dan berkata dengan suara yang dalam, "Tidak, mereka datang untuk saya, kamu tidak memenuhi syarat." Ye Junlin sudah merasa ada banyak orang kuat di sekitarnya. Masing-masing cukup untuk menghancurkan Pulau Jinggang dan melampaui Jiuzu Xuanzun. Bagaimana orang kuat setingkat ini bisa menyusahkan He Qingsui? He Qingsui, dia tampak malu, bas-bas. Raungan pelan datang dari udara, dan angin kencang terbentuk di sekitar mereka. Hah? Ye Junlin tertegun, ini adalah masalah besar. Ada dinding angin yang terbentuk ke segala arah, termasuk langit, yang mengisolasi tempat ini dari dunia luar. Selubung angin tak kasat mata menyelimuti mereka. Apapun yang terjadi di sini tidak akan diketahui dunia luar. Dan tidak ada yang akan ikut campur di sini, seseorang ingin membunuhku. Ye Junlin tiba-tiba mengerti, Richard, Laboratorium Para Dewa. Dua gelar ini langsung terlintas di benaknya. Dia melepaskan Jimson dan yang lainnya dari perusahaan Blackwater. Mereka pasti sudah memberi tahu Richard. Dia telah berulang kali menghancurkan rencana Richard dan pasukan Pulau Timur sebelumnya. Tidak mungkin pihak lain membiarkannya hidup. Hah? Ye Junlin melirik He Qingsui. Gadis ini akan menjadi beban baginya. Ye Junlin, kematianmu telah tiba, sebuah suara berteriak. Beberapa tokoh muncul. Pertama, ada seorang pria kulit putih jangkung dengan wajah tanpa ekspresi. Seperti dewa pembunuh dari neraka, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura seperti binatang. Julukannya adalah prajurit abadi, di sebelahnya adalah seorang wanita asing dengan sosok yang mengenakan mantel kulit hitam. Matanya sangat aneh dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Dia adalah penyihir yang dikirim oleh Laboratorium Dewa. Dia mirip dengan ahli sihir Daxia dan memiliki kemampuan ajaib. Klik, klik, seorang pria jangkung muncul berikutnya saat dia berjalan. Baju besi teknologi muncul di tubuhnya, menutupi dirinya sepenuhnya. Ini adalah baju besi super yang diproduksi oleh Laboratorium Dewa, 2 tingkat lebih tinggi dari yang dikenakan Richard. Inilah Mesha Warrior yang dijuluki Dewa Perang. Dadada, bersamaan dengan suara langkah kaki, sosok lain muncul. Tubuhnya dibalut dengan baju perang hitam, dan dia juga memakai topeng iblis yang menakutkan. Dia tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Dia membawa 2 pedang panjang di punggungnya, dan memancarkan aura yang menakutkan. Pendekar kematian, keempat orang ini sangat kuat dan menakutkan, dan mereka mengancam Ye Junlin saat mereka muncul. Ini jauh lebih baik daripada dewa pembunuh pada umumnya. Dan Ye Junlin merasa ada seseorang yang mengawasinya secara diam-diam. Bersiaplah untuk memberikan pukulan fatal pada diri Anda kapan saja. Kelima orang ini saja sudah benar-benar menakutkan. Tampaknya Richard benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Tapi ini baru permulaan. Jie. Semburan tawa aneh keluar. Di jembatan tak jauh dari situ, berdiri seorang kurcaci yang tingginya hanya sekitar 1,3 meter. Dia memiliki wajah jelek dan tawa yang aneh. Namun, dia membawa katana di punggungnya, dan ada beberapa pedang katana dengan panjang berbeda tergantung di pinggangnya. Ye Junlin menyipitkan matanya, prajurit Pulau Timur. Boom!
Boom, boom, tanah tiba-tiba berguncang. Tidak jauh dari situ, sesosok kecil seperti gunung muncul, membawa pedang raksasa. Apakah ada orang yang begitu tinggi di Pulau Timur? Ye Junlin mencibir. Lusinan samurai Dongdao muncul di sekitarnya. Masing-masing kuat dan menakutkan, mereka semua mendekati level dewa pembunuh biasa. Prajurit tinggi dan pendek bahkan memiliki kemampuan untuk menyaingi dewa pembunuh biasa. Ditambah dengan para master dari laboratorium dewa, itu sudah cukup untuk membentuk game pembunuh maut. Terlebih lagi, Ye Junlin merasa masih ada orang di pasukan Pulau Timur yang diam-diam mengawasinya. Meskipun dia begitu kuat di permukaan, diam-diam dia masih memiliki pembunuh bayaran terbaik. Mengerikan, faktanya, Ye Junlin memperhatikan bahwa salah satu dari dua orang yang mengawasinya secara diam-diam adalah seorang prajurit hantu dari Pulau Timur. Sungguh makhluk yang sangat kuat, yang lainnya adalah panah hitam dari laboratorium dewa. Konon dia bisa menembus segalanya dengan satu anak panah. Betapapun kuatnya suatu makhluk, jika dia tertembak anak panah, dia pasti akan mati. Keduanya adalah raja pembunuh, dengan kata lain. Pembunuhan Ye Junlin kali ini hanya untuk menutup-nutupi. Langkah mematikan sebenarnya terletak pada dua orang ini. Itu adalah kunci untuk membunuh Ye Junlin. Richard telah mengadakan konferensi video dengan para pemimpin pasukan Pulau Timur. Orang-orang kita semua sudah siap, kali ini kita benar-benar memiliki semua kartu as kita tidak bisa membunuhnya kali ini. Kita benar-benar tidak punya pilihan. Iya. Para prajurit hantu telah dikirim, pasukan di timur pulau tidak berdaya, rentang tangan. Richard juga menghela nafas dan berkata, yang saya kirim ke sini kali ini adalah yang bisa saya mobilisasi dengan otoritas tertinggi. Jika saya tidak bisa membunuhnya lagi, tidak ada yang bisa saya lakukan, ini adalah harapan terakhir mereka untuk membunuh. Ye Junlin, saat itu, anak buahnya datang mencari Richard. Ucapkan beberapa patah kata di telinga Richard. Ekspresi Richard berubah dari serius menjadi gembira. Hahaha, hebat sekali, karena anak buah Richard sepenuhnya memulihkan eksperimen Su Zhengji. Ini akan menjadi waktu untuk segera melakukan eksperimen langsung. Karena Su Zhengji menemukan partikel super sendirian, dan mereka juga menemukannya. Bahkan ada alternatif lain, dengan kata lain, mereka memiliki lebih banyak partikel energi super daripada Su Zhengji, dapat melakukan lebih banyak eksperimen, dan dapat mengubah lebih banyak benda energi murni. Richard merasa senang saat mendengar berita itu. Mulailah dengan cepat pilih dua orang untuk melakukan percobaan. Saya ingin melihat hasilnya, sesegera mungkin. Richard sudah tidak sabar, dimengerti. Kami telah memilih 100 kandidat untuk berpartisipasi dalam eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan kapan saja. Saat anak buahnya hendak pergi, Richard sepertinya memikirkan sesuatu dan memanggil anak buahnya di depannya. Pergi, tangkap orang-orang ini, kembali, gunakan mereka untuk eksperimen. Richard membisikkan nama-nama itu satu persatu. Setelah mendengar ini, para bawahan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol. Tuan Richard, Anda masih kejam, trik ini luar biasa, para pemimpin pasukan Pulau Timur yang sedang menonton video melihat ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Richard, apakah ada hal baik yang bisa Anda lakukan, Tuan? Richard tersenyum. Singkatnya, bahkan jika saya tidak bisa membunuh Ye Junlin kali ini, saya masih bisa membunuhnya lain kali. Richard yakin selama dia menciptakan tubuh energi murni seperti Su Zhengji, Ye Junlin Raja pasti akan mati. Selain itu, dia ingin memproduksinya secara massal. Bukan hanya satu, ingin banyak dari mereka. Apakah Ye Junlin masih hidup? Mustahil, benarkah? Itu bagus, kami sepakat bahwa ketika kami dalam masalah, kami harus mendukung kami. Ye Junlin tidak akan pernah memikirkan hal itu. Putaran pembunuhan ini belum berakhir. Putaran pembunuhan berikutnya telah diatur. Inilah betapa menakutkannya Richard,
belum lagi laboratorium dewa di belakangnya. He Kingsway menarik pakaian Ye Junlin dan melihat musuh yang perlahan mendekat di sekitarnya dengan ngeri. Aura menakutkan pada orang-orang ini membuatnya gemetar. Itu adalah ketakutan yang datang dari dalam hati. Ye Junlin tiba-tiba tertawa saat memikirkan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua setengah peri dan setengah hantu ini telah mengantisipasi bahaya dan menghindarinya terlebih dahulu. Ye Junlin, jadi bagaimana jika kamu nomor 1 di daftar peringkat, kami akan tetap membunuhmu. Musuh yang kuat datang dengan ganas, dan Ye Junlin seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Orang-orang kuat yang dikirim oleh laboratorium dewa semuanya menatap Ye Junlin. Ada kebencian yang mendalam di antara mereka, bahkan dikatakan bahwa Ye Junlin adalah musuh seluruh kerajaan elang perang. Ye Junlin pernah membuat mereka malu sendirian. Semua orang di War Eagle Country ingin membunuh Ye Junlin dengan 1000 pedang. Jadi ketika mereka melihat Ye Junlin, mereka tentu saja membencinya. Ye Junlin menemukan sesuatu. Di antara mereka, pendekar kematian sedang memegang pedang patah di tangannya. Itu adalah pisau patah yang disisipkan Ye Junlin di perbatasan kerajaan elang perang. Maksud Ye Junlin sangat sederhana, aku bisa datang dan pergi dengan bebas di tanahmu, dan aku harus meninggalkan jejakku. Richard menolak untuk mencabutnya pada awalnya, mengatakan bahwa itu akan selalu mengingatkan mereka akan rasa malu mereka. Hari ini, mereka membawa pisau patah itu kembali ke Ye Junlin. Itu juga mewakili mereka untuk menghilangkan rasa malu mereka. Kembalikan rasa malu itu padamu. Berikan kami hidupmu. Pendekar pedang kematian itu mengeluarkan suara serak dan menembakkan pisau patah itu ke arah Ye Junlin. Boom! Pisau patah itu merobek udara dan mengeluarkan gelombang udara yang panjang. Kecepatan penguat sebenarnya menembus penghalang suara dan melebihi kecepatan suara. Bahkan jika seorang master dari peringkat surgawi mencoba mengambil pisau patah ini dengan paksa, lengannya mungkin akan hancur. Kecepatan dan kekuatan pisau ini terlalu menakutkan. He Kingsway sendiri tercengang. Pisau ini pasti terlalu cepat. Hanya satu tangan ini yang bisa menghancurkan dunia. Pendekar kematian memang menakutkan, tapi Ye Junlin tiba-tiba mengulurkan tangannya dan dengan mudah meraih pisau patah yang langsung ada di tangannya, seolah itu bukan apa-apa. Kecepatan dan kekuatan mengerikan dari pisau patah itu langsung teratasi. Tindakan Ye Junlin juga mengejutkan pihak lain. Mereka yang keluar dari laboratorium dewa meremehkan Ye Junlin. Dia merasa tidak perlu banyak dari mereka bergabung untuk membunuh satu Ye Junlin. Mengirim 2 saja sudah cukup. Setelah Ye Junlin menunjukkan tangannya, semua orang tidak lagi membenci Ye Junlin. Tidak heran Richard akan memberikan instruksi yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh Ye Junlin dengan cara apapun. Kalau begitu jangan dorong aku, ayo pergi bersama. Ye Junlin mengambil pisau yang patah itu dan mencibir. Di masa lalu, dia bisa berjuang untuk keluar dari kerajaan elang perang dengan pisau patah ini. Hari ini, kita juga bisa berjuang untuk keluar dari Pulau Jinggang. Siapa yang berani bertarung ke arah pedang patah? Gambar real-time dikirimkan kembali ke Richard dan pasukan Dongdao. Bagus sekali, masih ada beban di sekitar Ye Junlin, Tuhan tolong aku. Tujuan kami adalah membunuh Ye Junlin dengan cara apapun, jadi segala cara bisa digunakan. Pernahkah Anda melihat wanita di sebelah Ye Junlin? Bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu, Ye Junlin pasti akan melindunginya. Ketika saatnya tiba, dia akan fokus pada satu hal dan bukan yang lain, dan akan mudah baginya untuk mengungkapkan kekurangannya. Kami juga memiliki 3 master pembunuhan secara diam. Begitu dia memiliki kekurangan, dia pasti akan mati. Kenapa Richard masih memberi perintah? Ambil tindakan. Dan sebenarnya ada 3 orang yang bersembunyi secara diam-diam. Saat ini, Ye Junlin baru menemukan 2 orang. Tapi masih ada 1 orang yang bersembunyi. Bunuh, di lapangan, prajurit Andit telah keluar.
Orang yang dia bunuh bukanlah Ye Junlin, tapi He Qingsui ada di samping. Bunuh, 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 ukuran prajurit Andit itu melonjak dan dia langsung berubah menjadi binatang buas. Gemuruh, dia melancarkan satu pukulan demi satu pukulan. Tanah bergetar dan hancur, kekuatannya yang menakutkan juga mematahkan kecepatan suara. Benar-benar mengerikan, Ye Junlin menarik He Qingsui ke belakangnya. Boom! Dia berhadapan langsung dengan prajurit Andit. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras, dan tanah berguncang dengan hebat, dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Air laut tak jauh dari situ mengepul, dan jembatan di kejauhan berguncang hebat hingga hampir runtuh. Kekuatan kedua orang itu seperti guntur yang datang ke dunia, membuat suara tumpul seperti guntur. Jika tidak diisolasi di sini, saya khawatir seluruh pulau Golden Harbor akan menderita. Boom! Ye Junlin meninju, menghempaskan prajurit Andit itu. Tapi setelah mendarat, prajurit Andit itu berdiri seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak hanya dia tidak terluka, dia juga terlihat bersenang-senang. Ternyata semua saraf penginderaan rasa sakitnya telah dihilangkan. Dia tidak merasakan sakit. Ini orang pertama, menakutkan sekali. Prajurit abadi itu berdiri, menyeka debu dari tubuhnya, dan menatap Ye Junlin sambil tersenyum. Apakah semuanya baik-baik saja? Menarik, Ye Junlin tersenyum. Sepertinya orang ini tidak mudah untuk dibunuh. Setelah menahan pukulan seperti itu dari diriku sendiri, ternyata baik-baik saja. Tidak biasa, dengan pukulan tadi, Kyushu Xuanzun dipukuli sampai mati di tempat. Bunuh, prajurit Andit itu bergegas maju lagi. Konfrontasi langsung dengan Ye Junlin, aku rasa satu prajurit Andit sudah cukup, tidak peduli apa yang terjadi padanya. Dia tidak akan merasakan sakit apapun, kemampuan penyembuhan dirinya juga menakutkan, tubuh kirinya, dia masih bisa tetap sama, berjuang, karena semua saraf nyerinya telah dihilangkan, dia tidak dapat merasakan sakit. Kecuali jika tubuhnya dipukuli hingga menjadi bubur, jika tidak, dia dapat terus berjuang dan pulih dengan sangat cepat, Richard. Mengangkat sudut mulutnya dan berkata, wajahnya bangga. Inilah pejuang abadi, mereka tidak ingin prajurit abadi membunuh Ye Junlin. Tapi dia selalu mampu menahan Ye Junlin sampai mati. Pasukan Pulau Timur tampak bersemangat. Ada harapan. Orang pertama sangat kuat. Apakah Ye Junlin masih punya kesempatan? Sekarang giliran kita, kata penyihir itu kepada Dewa Perang. Baik, armor Dewa Perang mulai beroperasi, dan meriam partikel di lengan kanannya mengembun, mengunci He Qingsui. Penyihir itu juga akan menggunakan ilmu sihir untuk mengganggu Ye Junlin. Pendekar pedang kematian perlahan menghunus kedua pedang di punggungnya. Kedua pedang ini ternyata adalah pedang laser, salah satunya adalah bim saber biru, dan yang lainnya adalah bim saber merah. Ia memancarkan cahaya yang menyilaukan dan fluktuasi energi yang sangat kuat di lingkungan yang redup. Pendekar kematian menyilangkan pedangnya dan berlari dengan cepat, mengincar He Qingsui juga. Ayo berkumpul, para prajurit dari Dongdao juga mengambil tindakan. 7 atau 8 prajurit super menghunus pedang samurai mereka dan menyerang He Qingsui. Ada juga seorang pendekar jangkung setinggi bukit dan mulai berlari. Ia mengangkat pedang berat yang beratnya beberapa ratus kilogram dan menebasnya dengan keras. Targetnya juga He Qingsui. Ada juga senyuman aneh dari prajurit kurcaci. Dia telah mengamati gerakan Ye Junlin dan prajurit Andit serta posisi He Qingsui. Boom! Dia tiba-tiba bergerak dan tiba-tiba muncul di dekat He Qingsui dari jembatan beberapa ratus meter jauhnya. Pada saat yang sama, dia mencabut pedang samurai di punggungnya dan menikam He Qingsui. Kecuali para prajurit Andit yang mengganggu Ye Junlin. Semua orang membunuh He Qingsui, meskipun dia berasal dari keluarga raja penjudi, di mana He Qingsui pernah mengalami hal ini. Siapapun di sini bisa menginjakan kaki di Pulau Golden Hong Kong.
Dibunuh oleh begitu banyak orang secara bersamaan, perlakuan yang diterima He Qingsui benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada bandingannya. Dalam sekejap, rambut He Qingsui terangkat dan berdiri, seolah-olah dia tersengat listrik. Di saat yang sama, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin, seolah-olah dia basah kuyup oleh hujan. Dia merasa ringan dan lapang, seolah jiwanya telah terpisah dari tubuhnya dan melayang ke langit. Seperti inilah rasanya kematian. He Qingsui merasa tenggorokannya dicubit oleh tangan yang besar, dan dia tidak bisa bernapas sama sekali. Perasaan tercekik menghampirinya, dan otaknya perlahan-lahan menjadi kosong. Dia akan mati. He Qingsui menutup matanya dengan putus asa. Ye Junlin, yang bertarung dengan para prajurit Andit, secara alami menyadari semua ini. Pahami niat musuh dengan lebih baik, alihkan perhatianmu saja. Anda harus menyelamatkan He Qingsui sendiri, belum lagi mengenal He Qingsui. Tapi meskipun dia tidak mengenalnya, Ye Junlin harus menyelamatkannya karena dia adalah warga negara Daxia. Rusak, Ye Junlin mulai membombardir dengan paksa. Bang! 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 Tubuh prajurit Andit itu penyok. Ye Junlin melihat celah dan segera bergegas menyelamatkan He Qingsui. Pada saat kritis, sang penyihir mengambil tindakan. Begitu dia menggunakan sihir anehnya, itu benar-benar mempengaruhi kesadaran Ye Junlin. Ye Junlin benar-benar kesurupan. Momen ini berakibat fatal bagi He Qingsui. Duel antar master hanya membutuhkan waktu sebentar. Campur tangan penyihir itu pada Ye Junlin saat ini membuatnya terdiam. Terlebih lagi, Ye Junlin masih harus mengkhawatirkan orang kuat dalam kegelapan. Keberadaan mereka paling mematikan, terlambat. Sudah terlambat, dia melewatkan kesempatan untuk menyelamatkan He Qingsui. Para prajurit kurcaci dan pendekar pedang kematian adalah yang pertama menyerang. Pedang samurai dan 2 pedang laser akan mencabik-cabik He Qingsui. He Qingsui telah sepenuhnya diselimuti aura kematian, dan dia benar-benar kehilangan kesadaran. Seperti kematian, tidak, Ye Junlin, yang merasa terganggu, meraung, dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dan langsung muncul di depan He Qingsui. Ci, 3 pedang yang dihantam oleh prajurit kurcaci dan pendekar pedang kematian di He Qingsui semuanya ditahan oleh Ye Junlin. Karena campur tangan penyihir tadi, Ye Junlin hanya bisa memblokir semua serangan atas nama He Qingsui. Jika tidak ada gangguan dari penyihir, Ye Junlin dapat sepenuhnya menyelamatkan He Qingsui dan memblokir semua serangan. Tentu saja, Ye Junlin masih harus mengkhawatirkan orang kuat dalam kegelapan. Jika dia memblokir semua serangan dengan paksa, dia pasti akan memperlihatkan kekurangannya kepada orang kuat dalam kegelapan. Sebaiknya blokir semua serangan sendirian, ini membuatnya waspada. Saat berikutnya, serangan dari master besar lainnya tiba. Saat ini, Ye Junlin sudah memiliki kesempatan untuk memblokirnya. Dia menyeret He Qingsui mundur beberapa langkah dan meninju beberapa kali, memblokir semua serangan. Namun, meriam partikel prajurit Mesya tidak jauh dari situ telah dipadatkan hingga kekuatan maksimumnya. Boom! Meriam ini langsung meledak ke arah Ye Junlin. Gemuruh, meriam partikel meledakkan Ye Junlin dan mereka berdua ratusan meter jauhnya. Segala sesuatu di sekitarnya hancur, dan berbagai benda hancur berantakan, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun sisa. Puff, setelah mendarat, Ye Junlin mundur lebih dari 10 langkah sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi darah tumpah dari sudut mulutnya, pakaiannya bahkan lebih robek, dan ada 3 luka pedang yang terlihat jelas di tubuhnya. Dia baru saja menerima semua serangan, bukan He Qingsui, tapi dia sudah terluka. Sekarang saya dibombardir oleh meriam partikel super, dan saya terluka lagi. Oh ya, melihat Ye Junlin terluka untuk pertama kalinya, semua orang berteriak kegirangan. Richard dan para pemimpin pasukan Pulau Timur juga berseru.
Ini pertama kalinya mereka melihat Ye Junlin dalam keadaan berantakan. Dalam serangan pertama, semua orang bekerja sama satu sama lain dan melukai Ye Junlin dengan parah. Ini membuat semua orang percaya diri, hahaha. Diam-diam kita bertiga belum mengambil tindakan, mereka mencari waktu yang masuk akal untuk mengambil tindakan. Begitu mereka mengambil tindakan, Ye Junlin pasti akan mati, Richard tersenyum. Dia belum pernah begitu bersemangat. Apakah Ye Junlin akhirnya sekarat? Bunuh, semua master di lapangan menyerang Ye Junlin lagi. Tidak, strateginya masih sama seperti sebelumnya. Bunuh He Qingsui dan paksa Ye Junlin untuk menyelamatkan. Ci. Lusinan prajurit Dongdao berbaris berdampingan. Pedang mereka berkedip dan terjalin menjadi jaring pedang, menutupi Ye Junlin dan He Qingsui. Master besar lainnya juga bergerak untuk menyerang Ye Junlin dari segala arah. Pergi, Ye Junlin mendorong He Qingsui ke samping, dan dia tiba-tiba menyerang prajurit Dongdao yang mendekat. Perilaku ini membuat semua orang tercengang. Apakah Ye Junlin menyerah pada He Qingsui? Mustahil. Bagaimana dia bisa membiarkan He Qingsui mati? Bunuh dia. Lusinan prajurit memisahkan setengah dari mereka dan membunuh He Qingsui secara langsung. Tidak peduli apakah Ye Junlin peduli dengan hidup atau matinya, mereka akan membunuhnya. Pendekar pedang kematian di belakangnya juga mempunyai pemikiran yang sama. Mereka membagi separuh rakyatnya untuk membunuh He Qingsui, yang lainnya menyerang Ye Junlin satu demi satu. Pendekar pedang kematian tiba-tiba memahami sesuatu ketika dia melihat sudut mulut Ye Junlin terangkat. Tidak, kami tertipu. Bersambung.